berikut ini adalah beberapa di antaranya. Satu, Ajian Serat Jiwa. Inilah 5 jurus andalan yang ada dalam serial Saur Sepuh. Ilmu-ilmu yang telah dikuasai akan memunculkan daya tarik tersendiri dalam sinetron Saur Sepuh The Series. Sinetron yang bergenre laga kolosal Saur Sepuh The Series memang dipenuhi dengan adegan pertarungan dan juga berperang. Dan ini merupakan sinetron yang diadaptasi dari sandiwara lawas di beberapa stasiun radio yang juga berjudul Saur Sepuh hasil karya almarhum Niki Kosasih. Saur Sepuh sendiri merupakan sandiwara yang disiarkan di radio dan sangat digandrungi masyarakat di era tahun 1980-an serta menjadi Master of the Legend atau legenda terbesar dari sandiwara radio yang pernah ada di Indonesia. Memang begitu banyak jurus-jurus aliran Jawa yang disebut di dalam kisah ini, terutama jurus-jurus silat yang digunakan oleh para pemeran dan tokoh utamanya. Hal inilah yang membuat banyak disukai oleh kalangan masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah dan juga kalangan atas. Bila Anda mengikuti jejak kisah legendaris tersebut, admin telah menuliskan beberapa jurus andalan yang dimiliki oleh Sang Raja Brahma Kumbara dan juga yang lainnya yang ada di dalam sinetron Saur Sepuh The Series, dan berikut ini adalah beberapa di antaranya. Satu, Ajian Serat Jiwa. Sebuah ajian kedikdayaan yang tertinggi yang ada saat itu. Ajian Serat Jiwa adalah ilmu yang dapat dipelajari dari kitab Ajian Serat Jiwa. Ajian Serat Jiwa mempunyai tingkat tertinggi yaitu hingga tingkat 10. Kitab itu sendiri telah tersebar luas dan banyak pendekar-pendekar yang mampu menguasainya, tetapi kebanyakan mereka tidak bisa menguasainya hingga tingkat tertinggi. Salah satu tokoh utama yang menggunakan ajian ini dan juga mampu menguasai hingga tingkat ke-10, siapa lagi kalau bukan Brahma Kumbara, yang ketika itu diperankan oleh Samuel Zilquin. Dan ilmu ini juga telah dipelajari oleh tokoh-tokoh lain seperti Mantili dan Dewi Harnum. 2. Ilmu Rongrong. Ilmu Rongrong adalah sebuah ilmu yang aneh dan hanya dimiliki oleh Raden Samba, yaitu kekasih dari adik kandung Brahma Kumbara yakni Mantili. Kehebatan dari ilmu tersebut dapat membuat Raden Samba untuk menembus tanah. Membawa lari teman-teman Tuan. Kemana? Ke Bukit Kalam. 3. Ilmu Tatar Bayu. Ilmu Tatar Bayu dapat membuat penggunanya berlari dengan sangat cepat seiring angin. Ilmu ini telah dikuasai oleh Patih Gotawa. Patih Gotawa sendiri merupakan mantan senopati di kerajaan Madangkara yang dipimpin oleh Raja Brahma Kumbara sebelum diserang oleh Kuntala. Patih Gotawa merupakan adik seperguruan dari Panglima Bernawa. 4. Ajian Waringin Sungsang. Masuk dalam kategori ilmu kedikdayaan yang mampu mengalahkan ajian serat jiwa meskipun di tingkat 10 sekalipun. Kehebatan ajian Waringin Sungsang yaitu akan memiliki efek yang sangat mematikan. Apabila ada seseorang yang diserang oleh ajian ini, maka energi kesaktiannya akan segera terserap dan seketika mengalami kelumpuhan hingga akhirnya roboh tidak berdaya. Dan dengan memiliki ajian ini maka akan muncul energi pertahanan tubuh yang luar biasa kuat. Tokoh Brahma Kumbara rupanya juga telah menguasai ilmu Waringin Sungsang ini setelah beliau sempat dikalahkan oleh ilmu yang sama yang digunakan musuhnya. Brahma Kumbara juga menciptakan teknik lain yang berdasarkan dari ajian Waringin Sungsang dan ilmu itu bernama ilmu Sri Gunting.
Ilmu inilah yang diajarkan Brahma kepada Mantili untuk menghadapi musuhnya. Lima, lampah lumpuh. Ajian hasil ciptaan Brahma Kumbara ini memiliki tingkatan kesaktian lebih tinggi dari ajian serat jiwa dan ajian waringin sungsang. Ilmu ini merupakan ilmu tertinggi di ranah persilatan Saur Sepuh. Lampah lumpuh tercipta karena Sang Raja Brahma Kumbara merasa tidak puas bila hanya bisa menemukan titik kelemahan ajian waringin sungsang saja tanpa membuat orang yang menggunakannya di jalan yang salah dan bisa bertobat.